La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa biqadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala fi ayatil ukhra, fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu mundorin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa abbi hasanata tatampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di masjid yang agung ini, di Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, alhamdulillah kita bersama-sama bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Tidak terlupa kita sama-sama membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur atas segala limpahan nikmat. Yang lebih penting adalah peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini khatib berwasiat untuk diri pribadi khatib khususnya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan ini merupakan bekal untuk kita semua. Dan ini sering saya sampaikan melalui mimbar-mimbar di mana saja, karena merupakan bekal yang paling utama adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan perbanyaklah bekal oleh kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mendeskripsikan ketakwaan itu adalah intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan batina wa dhahira. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, atau secara lahiriah maupun secara batiniah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam akhir-akhir bulan ini, di tahun ini, kita bisa menyaksikan, bahkan merasakan banyaknya segala bentuk-bentuk musibah yang melanda di negeri kita ini. Bahkan di berbagai belahan dunia manapun, yang namanya musibah
hampir rata dan semua mengenal. Mulai dari banjir bandang, hujan yang tidak ada habis-habisnya, tanah longsor, gempa bumi, sampai gunung meletus, itu kita saksikan di televisi. Oleh karena itu kita harus bisa introspeksi diri. Bagaimana menyikapi hal itu? Gejala-gejala itu bukan hanya sekedar gejala alam. Kalau kita melihat berbagai macam sudut pandang, kalau dari pandang ilmu geologi, itu merupakan gejala alam yang terjadi biasa setiap tahun. Tetapi dalam pandangan mata umat Islam memiliki beberapa dimensi, bahwa bencana tersebut sebagai ujian ataupun cobaan, atau bencana tersebut merupakan peringatan, atau bencana tersebut merupakan dimensi azab atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengintrospeksi kejadian-kejadian tersebut, dan kita harus bisa menyikapi setiap diri, apalagi setiap kelompok, golongan, bahkan negara. Bukan hanya itu peristiwa yang memang merupakan langganan tiap tahun, tetapi di penghujung akhir zaman ini banyak sekali gejala-gejala yang aneh, gejala-gejala yang di luar analisa teknologi. Oleh karena itu kita kembalikan ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau dipotret dengan kacamata teknologi saja, maka kita akan gelisah, resah, ada apa? Maka sebagai tuntunan dalam kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Wallahu a'lam bishawab. Yang artinya, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberikan pertanggungan atau kegagahan atau menolaknya. Nah, dalam konteks ini langit tidak menangisi. Kenapa dalam tema judul langit menangis, bumi menangis? Tetapi dalam konteks Al-Quran, bahwa peristiwa ini langit tidak menangis, bumi tidak menangis. Nah, kita lihat usut asbabul nuzulnya, tafsirnya para mufasir, Imam Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan tafsir Al-Qurtubi, semuanya sama menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini saat sekarang. Di antaranya kita merujuk tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, bahwa peristiwa ini adalah langit tidak menangis akan gejala kemurkaan di alam, gejala-gejala yang ada di alamnya karena kezaliman Fir'aun. Kalau Fir'aun di bumi hanguskan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah seluruh negerinya, bala tentaranya, itu alam langit dan bumi itu tidak menangis, karena itu merupakan azab. Sehingga berbanding terbalik, manakala umat Islam yang dianiaya, orang alim yang dizalimi, negara-negara yang tempat ibadah yang dihancur luluhkan, reaksinya adalah bumi, langit akan menangis. Ini konteks tafsirnya demikian. Sehingga manakala ada suatu bentuk penganiayaan, kezaliman, keangkaramurkaan di belahan dunia, sehingga tempat-tempat ibadah orang-orang soleh semuanya dihabisi oleh siapa? Oleh Yahudi, yang sekarang menjadi permasalahan besar di penyebab gonjang-gonjang ganjingnya seluruh dunia. Bahkan seandainya saja peristiwa yang kemarin itu menjadi peristiwa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya meteor yang besar itu
sekedar akan COD ke bumi, niscaya akan mengincar itu yang nama Yahudi, niscaya seluruh dunia ini umat Islam, orang alim, syekh, kiai, ulama besar hancur. Jadi tidak memandang si Yahudi. Alhasil itu merupakan kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya sekedar melintasnya saja kita hamba Allah yang ada dunia ini gerah 36 derajat, 37 derajat saat itu. 2 bulan yang lalu merasakan kita semua baru melintas, itu masuk area tata surya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan gejala-gejala biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya setiap kemungkaran yang akan mendolimi orang-orang alim, tempat-tempat ibadah, dimanapun berada, niscaya murka Allah akan datang. Karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha kasih sayang, dan Allah tidak tidur, tahu semuanya. Akan tetapi Allah tidak akan menurunkan azab tersebut sekarang ini, karena masih ada yang zikir di tengah keheningan malam, karena masih ada yang ibadah, ada yang masih sedekah untuk bekal nanti di akhirat. Itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bentuk-bentuk peringatan yang akan melanda dan membuat resah umat Islam. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi pemicu kita untuk terus berintrospeksi, bahwa kita jangan hanya mengandalkan logika, teknologi, tetapi kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in. Wa radallahu ma'ala arba'il khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al wulatal muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.